Oke, selamat pagi guys, kembali lagi dengan Mister ya. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Oke, kemarin kita sudah mengenal antarmuka dari Unity, kemudian kamu juga sudah mau membuat objek sederhana 3 dimensi menggunakan Unity ya. Oke, sekarang kita coba tutorial kali ini adalah kita akan coba import standar aset ke dalam project kita. Ya, maksudnya apa? Kita akan coba masukkan aset yang ada di internet, ya, kebutuhan yang ada di aset itu kebutuhan kita ya. Untuk game ada isinya eh, apa? Karakter, animasi, kemudian ada yang namanya prefab, ada tekstur, semua ya. Itu disebut juga dengan aset. Oke. Nah, kita bisa download aset dari internet, kita masukkan ke dalam project kita. Oke, kita buat dulu, kita buka dulu Unity Project. Seperti biasa, ya, kita buat project 3 dimensi baru, ya. Kalau sudah dibuat, nanti akan muncul seperti ini, ya. Sorry, saya make sure nih, tadi saya udah record tapi nggak kerekam, coba. Aduh. Oh, sudah kerekam. Oke, kita make sure. Nah, sebelum kita masukkan aset dari internet ke dalam project kita, misalnya akan review sedikit materi minggu lalu, ya. Nah, apa yang kita review? Yang pertama adalah biasakan ya untuk menggunakan mouse ketika kalian membuat project di Unity 3 dimensi khususnya. Ya, mouse ya, karena kalau misalnya kalian pakai trackpad bisa, tapi agak akan kegok. Ya, jadi misalkan review kasih tipsnya. Yang pertama menggunakan mouse, ya. Kita coba ya. Kita misalnya buat objek sederhana cube. Oh, jauh banget ini. Kita geserlah di sini misalnya 0, di sini 0, sini 0. Oke. Oke, sudah jadi sekarang. Nah, ini objeknya. Ya. Kecil banget ya. Ya udah di scroll aja. Jadi kita gedein aja. Oke, itu ya. Kita buat cube. Kemudian untuk navigasinya, jadi yang pertama pakai mouse, yang kedua untuk navigasinya kita bisa menggunakan sumbu X, Y, dan Z di sini. Ya, kita bisa menggunakan sumbu X, Y, dan Z di bagian atas ini. Ya, oke. Nah, kalau pakai mouse enaknya gimana, Sir? Nah, pakai mouse enaknya kita bisa gini nih. Tuh, scroll untuk zoom out, zoom in, tuh. Ya. Oke, kita naikin ke atas. Tuh, kita bisa zoom out, zoom in kalau menggunakan mouse. Nah, itu enaknya. Terus juga kita bisa navigasi. Maksudnya adalah kita bisa klik kanan untuk geser-geser objek tuh. Ya. Atau kita bisa pakai hand tool, kemudian kita tarik gini. Nah, tuh. Ini kalau pakai mouse enak. Ya. Seperti itu. Oke. Terus kemudian di sini kita bisa mainkan misalnya right, klik kanan top atas. Oh, ini di sini ya. Terus klik kanan front. Nah, ini berarti depan. Atau klik kanan left atau bottom atau belakang. Jadi sesuai kebutuhan ya. Oke. Nah, bisa mau pakai free aja. Nah, ini tinggi banget ya. Caranya sekarang ingat untuk menggerakkan objek pakai move tool di sini. Ya. Kan ribet nih. Move tool.
hand tool, bolak-balik, kita pakai shortcut. Jadi cara kedua, tips kedua, pakai menggunakan shortcut, ya. Shortcutnya apa, Sir? Shortcutnya Q, W, E, dan R, ya. W ini buat geser-geser. Oke, Q ini untuk hand tool, ya. Kita bisa navigasi layarnya, ya layar ya, projectnya ya, bukan objeknya. Kalau objeknya pakai yang move tool. Nah, ini, oke. Tuh, itu ya. Nah, klik kanan buat geser-geser. Oke. Terus tips yang ketiga, tadi tips yang pertama menggunakan mouse, tips yang kedua menggunakan navigasi sumbu X, Y, dan Z, ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah menggunakan shortcut. Jadi tipsnya ada 3, ya. Gunakan mouse, menggunakan shortcut Q, W, E, dan R, dan T, kemudian gunakan sumbu X, Y, dan Z untuk navigasi ini, ya. Oke, sekarang kita coba mulai untuk import aset, ya. Oh iya, jangan takut juga. Ini kan misal kamera nggak ada sama kameranya, ya udah kalau mau ditambahkan tinggal klik kanan di hierarki, kemudian kamera. Jadi, ya. Jadi nggak usah takut. Mau tambahin apa? Nambahin partikel. Bisa juga, guys. Jadi nggak usah takut. Misalnya mau nambahin partikel. Partikel di mana, Sir? Nah, itu tuh partikel tuh. Ya. Tuh. Lampunya mati. Misalnya ke delete. Ya. Nggak usah takut, udah tinggal bikin lampu lagi aja. Oh. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat masukkan aset ke dalam project kita. Oke. Kita sudah tahu yang namanya prefab, ya. Prefab itu objek yang bisa kita pakai berulang kali. Misalnya prefab itu buat objek yang jadi, ya, misalnya orang, karakter, ya. Jadi objek yang kita bisa pakai berulang kali. Prefab. Yang kita buat kemarin. Oke. Sekarang kita akan coba masukin aset. Caranya gimana? Kita klik window, kemudian aset store. Oke. Nah, sekarang kita akan cari, oh ya, sebelumnya pastikan kamu sudah login ya ke sini ya, ke Unity-nya. Kalau nggak atau belum login, nanti nggak bisa dimasukin ke Unity, ya. Terus kemudian ada yang ketika kamu klik standar aset dari Unity tampil di browser, ada juga yang tampilnya di Unity langsung di tab sebelah sini. Is okay, nggak masalah. Semuanya sama. Bisa juga. Oke, sekarang kita ketik namanya standar aset. Ini, ya. Kita pilih yang paling pertama ini. Oke. Kita pilih, kemudian klik open in Unity atau add to my asset. Ya, ini misalnya udah diinstal, jadi open in Unity, ya, atau add to my asset, ya, sama aja sih sebetulnya. Misalnya klik ini, nah add to my asset nanti di sini, ya, dia akan otomatis masuk ke mana. Tapi yang ingat ya, kita pilih yang ini nih, yang pertama, yang ada pesawat, Lego, ya, Lego apa sih nih? Pokoknya gambar icon pesawat itu tuh, ya. Kemudian kita klik, nanti akan tampil add to my asset, dia akan tampil di Unity, ya, seperti ini. Oke. Kemudian diklik download, ya, ditunggu sampai selesai. Kemudian kalian kalau sudah selesai download nih, kalian klik import. Nanti akan masuk semua aset yang tadi ke download, ya. Import.
Tunggu dulu beberapa saat. Sabar ya. Padahal tadi Mister sudah record, sudah rekam lama-lama. Belum ke record. Aduh, capek ngapain? Ulang lagi nih. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai. Nanti akan ada pilihan import lagi. Setelah diklik import dari asetnya, ya. Tunggu dulu. Ini lama sekarang. Nah, kemudian pastikan ini di checklist semua ya. Checklist semua, all, kemudian kalian klik import. Oke, checklist semua, all, pastikan sudah. Ini karena misalnya sudah diimport semuanya, jadi nggak ada checklist ya, karena sudah Mister import sebelumnya. Oke, kita close. Ceknya di mana, Sir? Kamu lihat di window bagian bawah, di situ ada project ya. Nah, ini ingat, di dalam project ini semua kumpulan aset ya yang sudah kita kumpulkan. Ya, kamu lihat di standar aset. Nah, di sini tandanya kamu sudah berhasil import standar aset ke dalam project kamu. Ya, kalau belum berhasil dia nggak ada nih. Oke, tuh ya. Nih, udah berhasil nih. Nah, sekarang kita mulai. Oke, sekarang kita coba dulu buat area bermain. Caranya gimana? Kita klik kanan, kemudian 3D Object, kemudian Terrain. Oke, tuh. Ya. Jadi, ini kameranya kemana nih? Ini kameranya. Terrainnya sudah jadi, sekarang kita mau gambar terrain guys. Ya, gambar terrain biar jadi sesuatu lah pokoknya. Kita lihat ya. Kita klik terrain, kemudian kamu lihat di sebelah kanan. Ya, ini adalah inspektor ataupun properti yang sudah Mister jelaskan pertemuan sebelumnya. Ya, kita bisa klik terrain, kemudian kita lihat sebelah kanan ada yang namanya inspektor. Nah, di sini kita bisa gambar guys. Ya, kita klik paint terrain, ya, yang ada icon kuas. Kemudian kita klik raise or lower terrain. Nah, ini fungsinya buat apa? Kita lihat fungsinya buat apa. Nih, tuh, tuh, tuh. Ini fungsinya tuh ya. Sekarang kita gambar. Misalnya Mister mau yang agak-agak absurd. Nah, inilah. Kayak gini aja, biar enak. Kalian bisa sesuaikan ya. Oke, sudah. Misalnya sini sudah ya. Terus kemudian ini raise or lower. Kalau penhole apa? Penhole ini dia motong malah terbalik. Ya, bikin bolongan. Oke, tadi ya. Penhole buat bolongan. Kemudian kalau apa namanya? Raise or lower itu buat tadi bikin objek random. Ya, misalnya di sini misal mau buat kayak gini ya. Kalian nanti tinggal atur aja mau seperti apa. Kemudian pen tekstur, kita bisa kasih tekstur nanti di sini, kasih tekstur pasir, rumput, laut, dan lain-lain ya nanti. Kemudian set height ini sama seperti raise or lower, tapi di sini
value-nya dia statis ya guys ya. Tuh, sama sih intinya, cuma statis dia segitu-segitu aja ya. Oke, kemudian smooth ini untuk menghaluskan guys. Contoh ya. Oh, ya buat menghaluskan. Oke, stem ini untuk stem ya, itu tekstur. Oke, kita nggak pakai. Sekarang kita kasih, setelah kita buat nih contohnya, sekarang kita kasih tekstur guys. Caranya gimana? Caranya kamu klik paint texture ya, terus kemudian kamu klik di bagian bawah, scroll ke bagian bawah. Nah ini edit terrain layer, kemudian kamu klik create layer. Nah, misalnya grass, misalnya yang ini. Nah inilah. Tuh ya. Ini basicnya seperti ini. Kemudian Mister mau nambahin rock ya, atau jangan rock lah, misalnya pasir. Diklik dulu jangan lupa. Supaya gampang, kita topin aja lah. Anggaplah ini pasir ya. Oke, ini sudah ini pasir. Ini juga. Ya. Nah. Terus kita tambahkan lagi tekstur batu rock. Lihat guys, yang mana? Oh ini nih. Klik dulu. Add. Ini aja. Tinggal dirapihin. Kalau belum, tinggal kita rapihin. Nah, permasalahannya, Mister kan bisa nih nge-resize nih. Caranya gimana sih nge-resize guys? Nge-resize ukuran brush itu bisa dari sini. Nah, ini kan brush size-nya nih. Ditarik atau ditarik gede, atau dikecilin. Nah, tapi kan kelamaan nih. Biar cepet gimana? Biar cepet kita pakai shortcut guys. Ya, kita pakai shortcut tanda simbol kurung dan tutup. Nah, ini shortcutnya. Ini untuk kecilin, ini untuk gedein. Ya, ini shortcutnya. Oke. Oke, jadi sudah. Sekarang kita tambahkan tekstur lain guys. Ya, misalnya laut. Jalanannya kurang deh. Di sini jalanan dong. Biar antar dia bisa jalan guys dari pulau ke pulau. Masa dia nggak bisa jalan? Ya nggak. Nanti karakternya jadinya bisa jalan. Kita buatin jalanan dulu guys. Ya. Terus. Nah, ini juga kita buatin jalanan guys. Jangan lupa di pinggir jalan pasti ada pasir. Oke, seperti itu. Lagi pasir lagi, di sini ada pasir guys. Sorry.
Oke, sudah kita kasih jalan ya. Sekarang kita kasih pohon, guys. Ya, kita kasih pohon. Kasih pohon gimana nih, Sir? Bisa ada dua cara. Yang pertama, kamu bisa ambil langsung dari sini, ya. Klik folder standar asset, kemudian kamu cari yang namanya environment. Nah, diklik di sini, kemudian kamu bisa cari speed tree, growth leaf, nih. Oh, bisa seperti itu, ya. Tarik, kemudian tinggal diatur. Ingat, QWER. Ya, jadi biar gampang kamu. Atau bisa seperti itu, atau kita bisa juga menggunakan Pentiren. Ya, caranya gimana, Sir? Caranya kamu klik Tiren. Nah, kamu klik di sebelah brush tadi ya, Pentiren. Kita klik Pantry, kemudian kamu klik Edit Tree. Ya, kita add, kemudian ada icon di sebelah kanan, klik, ya, cari leaf. Caranya ini, double klik, kemudian add. Nah, oke, sudah. Oh, ya, bisa kita kasih pohon-pohonan, guys. Misalnya, ya, gitu aja lah. Sudah pohon, sekarang kita kasih lautnya. Masa isi rumput semua sih? Laut ya. Ingat, pakai apa? Pakai pen tekstur kalau mau kasih tekstur, ya. Pen tekstur, edit red layer, kemudian create layer, kemudian water. Ini double klik. Nah, udah ada. Diklik dulu, jangan lupa. Tinggal diwarnain deh. Oke. Nanti yang rapi ya. Ini Mister udah buat 2 kali soalnya. Jadi Mister agak-agak kesel sebetulnya. Ada ya. Dibuat yang rapi. Nanti boleh. Anggaplah rapi ya, guys ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sudah free lagi. Ya, tinggal dirapin. Nanti kalian buat yang rapi ya. Nih, masih ada kurang-kurangnya. Kita masukin lagi. Oke, sudah jadi. Oke, jadi guys, ya sudah jadi. Kameranya kemana nih? Oh, di sini kameranya, guys. Ya, dilihat aja lah. Ntar kita butuh kamera. Sekarang kita masukin karakter. Ya, kita masukkan karakter, guys. Oke, kita masukkan karakter. Sebentar, Mister. Hapus dulu. Jadi ingat ya, kalian bisa kreasikan sesuai dengan imajinasi kalian. Oke, kita akan coba masukkan karakter, guys. Ya, aduh, lama lagi. Aduh, nggak usah lihat coding dulu ya. Pokoknya fokus ke sini dulu.
Kalau sudah, kita masukin karakternya. Itu sama kayak di sini nih. Kita klik standar asset, kemudian kita pilih yang namanya karakter. Ya, kita pilih third person, ya. Kemudian nama karakternya Ethan. Ya, third person, kemudian foldernya prefab. Nah, jadi ada di standar asset, karakter, third person, di prefab. Nah, ini third person kalian tarik. Nah, tuh guys. Nah, ini dia. Ini si orangnya, ya. Oke, sudah ada. Namanya third person controller. Namanya Ethan, ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita jalankan. Bisa nggak guys? Klik error, ya. Nah, kalau kayak gini, artinya sorry, kita masukin kamera dulu ke orang. Jadi biar kameranya itu nanti ngikutin si orang itu kemanapun dia jalan, ya. Jadi kita klik third person, kemudian kita klik kamera. Nah, tuh ya. Oke, ingat ya, diklik dulu third personnya, klik kanan, kemudian pilih kamera. Kameranya tinggal kita atur. Miring lagi, sorry. Oke, mister kok jadi. Oh, iya. Ya, pokoknya disesuaikan aja lah ya. Kalau sudah, kita klik play guys. Wah, error nih. Nah, ini hanya ada sedikit modifikasi sih sebetulnya. Ya, nanti akan error seperti ini, kalian double klik aja. Klik, nanti akan tampil coding. Kalian gak usah baca dulu. Ya. Nah, yang pertama, codingnya bisa kalian buka dengan text editor apapun yang ada di komputer kalian, Notepad kah, Sublime Text kah, pokoknya text editor buat edit text. Ya, kalau bisa double klik, dia akan muncul pop up, pilih text editor apapun yang kalian punya di komputer. Ya, atau kalau kalian mau install juga nggak apa-apa, install dulu. Dari sini bisa guys tambahin text editor, add modul, checklist, next, tunggu selesai, nanti pakai Visual Studio bawaan Unity. Terserah mau pakai yang mana. Ya, oke, kita double klik, klik, nanti akan muncul seperti ini guys. Ya, yang pertama adalah kalian tambahkan Unity using Unity Engine.ui. Kemudian yang kedua, nah public, sorry, bisa lupa apa namanya tadi ya. Nah ini public GUI text cam switch ya, itu diganti dengan ini, ya. Oke, jadi yang pertama ditambahkan Unity Engine.ui, kemudian yang kedua cam switch buttonnya diganti dengan teks doang, GUI-nya dihapus. Oke, jadi seperti ini, ya. Kalau sudah, kita simpan, kemudian kita kembali ke Unity. Nah, dia akan compiling lagi. Jadi setelah disimpan, kemudian dia akan update ke Unity-nya lagi. Dimasukin lagi scriptnya. Nah, sudah. Sekarang kita play, guys. Nah. Oke, sudah jadi kan? Ini jalannya pakai A, S, D, dan W ya. Ini dia sudah kasih script sih sebetulnya, si asetnya. Makanya kita tinggal jalanin. Enaknya gitu, guys. Oke, spasi buat loncat. Nah, agak kaku sih sebetulnya jalannya ini. Nggak apa-apa lah, ini dia udah
Tuh. Wah, ada pohon, guys. Nanti kita buat ini ya, kita buat biar dia entah ngambil apa gitu, bisa nanti kita buat seperti itu. Oke. Nah, ini sudah jadi, guys. Sebetulnya bisa nggak ditambahi diganti orangnya? Bisa sih. Ini Mister hapus ya. Terus Mister ganti vehicle, terus mobil. Nah, tinggal kamera. Ya, tinggal kita add kameranya, tinggal disesuaikan ya. Gini misalnya, play lagi. Walah, mobilnya terbang, guys. Oke, itu ya. Atau diganti pesawat. Ini ada pesawat, guys. Oh. Pesawat ada suaranya, guys. Walah. Ya, seperti itu. Bisa nggak mau, bisa mau pakai orang aja lah. Ethan aja. Andu. Nah. Oke, akhirnya selesai untuk tutorial selanjutnya ya. Kita buat game sederhana nih. Oke, dengan aset yang ada di Unity, guys ya. Thank you. Oh iya, kalau sudah simpan ya, jangan lupa ya. Klik save. Bisa nggak kita mainin? Bisa, guys. Di build namanya. Kalau di Adobe Premiere kan export, di sini build namanya. Build setting, kemudian build. Ya, tentukan dulu foldernya, kalian build, nanti hasil akhirnya kalian bisa mainkan. Ya. Oke, cukup untuk hari ini. Silahkan kalian berkreasi. Tugas kalian adalah kalian membuat tiren versi kalian. Kemudian kalian masukkan karakter si item ke tiren kalian. Oke, kalau sudah kalian screenshot, kalian bisa masukkan nanti ke Google Classroom. Oke, cukup dari Mister. Kalau memang ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kelas. Cukup dari Mister. Terima kasih dan bye-bye.